Selamat malam untuk kita semua. Saya atas nama Emmanuel Raga dengan NIM 2104060059 dari kelas Agroteknologi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik beserta fungsi dan gambarnya masing-masing. Baik, langsung saja. Yang pertama, sel eukariotik adalah sel yang memiliki organel dilapisi membran sel. Eukariotik memiliki membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleus, dan berbagai organel yang terikat membran serta beberapa kromosom yang berbentuk batang. Kromosom terdiri atas asam deoksiribo, nukleot yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Fungsi sel eukariotik. Fungsi sel eukariotik sebagai tempat menyimpan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Gambar sel eukariotik. Penjelasannya sebagai berikut. Membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, nukleus. Nukleus adalah inti sel tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dari materi genetik DNA. Kromosom yang dimiliki oleh eukariotik tidak dimiliki oleh prokariotik. Ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sistem protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ribosom yang berada di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkai membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Mitokondria. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Badan Golgi juga berfungsi untuk mengolah kembali hasil sintesis protein retikulum endoplasma. Lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk bulatan kantung membran dan dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Vakuola. Vakuola merupakan kantung membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Fungsi prokariotik. Fungsi sel prokariotik adalah pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma. Ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Keempat, sebagai restor atau penerima rangsang dari luar. Gambar sel prokariotik.
Struktur penjelasan sebagai berikut. Membran plasma. Membran plasma adalah membran biologis yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. 2. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian berbentuk cairan yang ada di dalam membran plasma. 3. Ribosom. Ribosom adalah bagian yang sangat kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. 4. Materi genetik. Materi genetik pada sel prokaryotik terbagi menjadi 2 unit besar, yaitu DNA asam deoksiribonukleat dan RNA asam ribonukleat. Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel yang memiliki fungsi memberi bentuk pada suatu sel. Komponen struktur dinding sel pada prokaryotik sebagian besar adalah peptidoglukan yang merupakan molekul kompleks. Flagela. Flagela adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu dalam gerak seluler, tetapi juga sering memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.